Perkenalkan, saya Christian Anugroho, dan pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai Road to Golden Era. Mungkin kalau kita lihat flashback gitu ya, berbagai macam transmisi kebijakan itu sudah dilakukan dan masih akan dilakukan dari sisi kebijakan-kebijakan yang akan untuk mensupport dari sisi economic growth. Dan sebentar lagi kita akan melihat bahwa akan terjadi pergantian transisi dari sisi pemerintahan politik kita. Dan kita mau melihat efeknya apa terhadap perekonomian dan iklim investasi di Indonesia. Oke, sebelumnya kita coba invite panelis Pak. Kita mau coba discuss point of view untuk dari sisi Indonesia economic, kalau kita bicara golden era, investasi Indonesia emas 2045, point of view menurut Pak Rinaldi maupun Pak Sofat bagaimana Pak? Pak Sofat duluan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Visi Indonesia Emas 2045 sebetulnya kalau yang saya baca adalah dicetuskan pada tahun 2019 yang lalu oleh Bapak Presiden pada saat beliau memasuki periode kedua, dan kemudian dirumuskan oleh Bappenas untuk memberikan semacam guidance pathway menuju Indonesia 2045. Pada intinya visi Indonesia 2045 itu ingin membawa Indonesia menjadi negara maju ya tahun 2045, yaitu 20 tahun dari sekarang pada saat kita merayakan kemerdekaan ke 100 tahun. Berbagai cara dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain dengan memaksimalkan demografi Indonesia, juga dibantu dengan penggunaan teknologi dan juga daya saing Indonesia ke depan. Memang kalau saya lihat ada 4 pilar ya bagaimana Indonesia mencapai Indonesia Emas, yaitu tenaga kerja, demografi, kemudian juga pertumbuhan ekonomi yang sustainable, kemudian pemerataan ekonomi, dan juga tata kelola pemerintah dan defense, pertahanan nasional. Namun mungkin kita sebagai ekonomi kita lebih fokus bagaimana kita meningkatkan perekonomian Indonesia. Menurut kami memang ini sejalan dengan strategi kami sebagai investor, bahwa tantangan global ke depan itu adalah kita bagikan dalam 3D, yaitu demografi, yang kedua adalah deglobalisasi, dan yang ketiga adalah dekarbonisasi. Dan saya melihat bahwa visi Indonesia 2045 ini memang ada kemiripannya. Ya. Demografi, karena kalau kita lihat secara global, populasi global ini memasuki aging population. Jadi Indonesia ini sangat diuntungkan karena lebih dari 60% bahkan 70% populasi kita berada di working age population. Tapi negara maju yang lain itu mengalami kemunduran akibat aging population. Jadi ini adalah kesempatan emas buat Indonesia untuk memaksimalkan demografi kita mencapai Indonesia Emas 2045. Yang kedua adalah deglobalization. Saya lihat tadi dari sesi sebelumnya membahas mengenai protectionism, dan ini adalah yang dinamakan dengan deglobalisasi. Perseteruan antara blok Amerika dan blok China menyebabkan supply chain global ini berubah, ya, sehingga kecenderungannya adalah menjadi proteksionisme dan cenderung untuk mempertahankan dan juga melindungi kepentingan ekonomi masing-masing. Indonesia di sini memiliki posisi strategis karena sebagai salah supply chain global, dan Indonesia memasuki era baru di mana kita memasuki sebagai negara dengan supply chain the new economy, which is battery. Ya. So di sini adalah posisi strategis Indonesia menurut kami. Dan yang ketiga adalah tadi kalau saya katakan adalah mengenai dekarbonisasi. Dan kita tahu bahwa
2050 konsensus global ini ingin mencapai zero carbon, ya, net zero carbon, sesuai dengan mendekati dengan Indonesia Emas 2045. Tentu ini sudah menjadi suatu opportunity dan challenge at the same time buat Indonesia. Bagaimana kita menata ekonomi untuk lebih sustainable dan mencapai zero carbon by 2025. Terima kasih. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit aja dari apa yang udah disampaikan Pak Sofat. Jadi memang 4 pilar utama ini dibentuk dari rancangan pembangunan jangka panjang nasional 2025 sampai 2045. Jadi bagi Indonesia untuk bisa mencapai visi Indonesia Emas tersebut, memang harus ada arah kebijakan tertentu yang diambil dan sifatnya itu lebih jangka panjang. Jadi sifatnya itu lebih stabil dalam 2 dekade ke depan. Jadi seperti tadi 4 pilar utama. Pilar pertama memang penguatan sumber daya manusia. Jadi di mana Indonesia perlu menciptakan tenaga kerja itu yang bisa bersaing secara global. Jadi memang harus dilakukan adalah penguatan dari sisi pelatihan, penguatan dari sisi pendidikan, dan terutama penguasaan di sektor teknologi. Karena memang Indonesia sumber daya manusianya belum bisa keep up dengan perkembangan dengan sektor teknologi terutama di luar yang berkembang sangat pesat. Dan yang kedua tadi adalah dari sisi pembangunan ekonomi berkelanjutan, Indonesia ini juga perlu mengembangkan industri-industri lain yang memang mendiversifikasi dari sumber daya alam. Jadi industri-industri seperti ekonomi kreatif, seperti teknologi, dan mungkin transisi menuju ke ekonomi hijau seperti renewable energy dan lain sebagainya. Dari sisi pemerataan pembangunan juga memang pembangunan sebelumnya hanya terfokus di Pulau Jawa gitu ya atau Jawa sentris, dan ini perlu ada pemerataan pembangunan atau infrastruktur ke seluruh daerah. Jadi bukan hanya berfokus di satu daerah saja, tapi pembangunan infrastruktur dan akses layanan publik ini memang harus terjadi across Indonesia. Yang dari sisi ketahanan nasional ya memang kita harus ada penguatan dari lembaga-lembaga. Jadi harapannya dengan adanya stabilitas arah kebijakan untuk 20 tahun ke depan, kita bisa mengattract investasi asing. Karena investasi asing untuk masuk ke suatu negara mungkin seperti Indonesia, perlu ada dasar infrastruktur yang sudah terbangun. Jadi baik itu infrastruktur fisik atau sumber daya manusianya. Nah dengan adanya arah kebijakan yang lebih stabil ini, harapannya memang pembangunannya itu bisa maju ke sektor-sektor yang berbasis pengetahuan. Jadi kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menciptakan pembangunan ekonomi Indonesia ke depan setelah sumber daya alam. Tadi yang seperti Pak Sofat juga udah katakan, kita kaya dengan sumber daya manusia, kaya dengan sumber daya alam, cuman saat ini apa setelahnya? Ekonomi Indonesia tidak boleh hanya berfokus ke 2 hal itu, tapi memang ke depannya diharapkan kita bisa mengembangkan industri-industri berikutnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Sofat dan Pak Rinaldi. Pak, kalau kita lihat Indonesia belakangan ini kan akan ada isu yang menaik, Pak. Kita akan mengalami pergantian politik nih, tahun politik, dan sebentar lagi akan terjadi transisi pemerintahan baru. Dan kalau kita lihat dari pemerintahan yang lebih pro stability, ini sekarang lebih ke arah pro growth. Dan pro growth ini quote unquote selalu diidentikan dengan spending, belanja, gitu kan. Apakah spending ini selalu diidentikan dengan something yang negatif atau memang perlu sih? Memang kita perlu spending untuk mengejar Indonesia 2045 tadi. Silakan Pak. Pak Rinaldi, Pak. Ya, jadi kalau dari sisi spending, apakah berkorelasi langsung terhadap konsumsi nasional? Memang kalau kita lihat dari datanya memang berkorelasi positif ya. Jadi memang kalau kita ambil dari bagian RPBN, mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Kalau kita ambil dari APBN, di sini di garis yang warna kuning, bagian dari government spending terutama yang bersifat konsumsi, seperti misalnya spending personel, atau juga subsidi, bantuan sosial, kita lihat magnitude-nya itu akan sangat mempengaruhi dari konsumsi nasional yang garis berwarna biru gitu ya, walaupun dengan magnitude yang lebih kecil. Tapi kita harus ingat
memang government spending di Indonesia itu besarannya hanya 14 sampai dengan 18% dari GDP. Jadi bukan hanya kuantitas spending yang paling penting, tapi kualitasnya. Jadi spending pemerintah bukan hanya berfokus ke konsumsi saja, tapi harus bisa diseimbangkan dari sisi yang produktif. Jadi konsumsi mungkin sifatnya lebih ke subsidi, tapi yang produktif itu mungkin sifatnya lebih kayak infrastruktur, pendidikan, kesehatan, di mana government spending ini menjadi trigger, bukan the only source of growth buat pertumbuhan, tapi menjadi trigger supaya bisa meng-attract investasi baik dari domestik, dari sektor private, ataupun juga investasi dari asing untuk masuk. Jadi memang government spending itu diperlukan, tapi memang itu kualitasnya yang jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Dan kalau dari sisi budget, kita itu sebenarnya masih di level yang relatif cukup prudent, karena memang secara budget defisit Indonesia secara legal dibatasi untuk negatif 3% untuk budget defisit. Jadi compare atau relatif ke negara-negara lain memang sebenarnya kita masih prudent. Jadi sepanjang masih di bawah level 3% ini, saya rasa peningkatan spending itu akan sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Saya rasa senada dengan Pak Rinaldi, saya rasa mungkin market sekarang ini investor sangat menanti kebijakan fiskal pemerintah yang baru tahun 2025. Dan ini memang sudah diantisipasi sejak kuartal kedua. Jadi memang banyak sekali informasi yang diterima dan memang semakin ke sini kita mendapatkan semakin banyak informasi postur daripada anggaran pemerintah tahun 2025 yang akan datang. Intinya adalah bahwa spending yang lebih besar itu tidak selalu konotasinya buruk. Ya. Menurut kami spending ini harus adalah bentuknya dalam program-program yang sifatnya seimbang. Nah, kita memang sudah melihat pemerintahan yang lama ini telah banyak sekali melakukan pembangunan di sisi infrastruktur. Dan mungkin sekarang menurut kami saatnya untuk memiliki postur anggaran yang lebih berimbang antara pembiayaan rutin, pembiayaan infrastruktur, dan juga untuk mendukung daya beli masyarakat luas. Nah, jadi menurut kami apabila spending ini dibuat sedemikian rupa di dalam suatu program yang seimbang, ini akan memberikan suatu dampak multiplier yang lebih besar. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi memang anggaran pemerintah ini kan dikatakan sebagai suatu stabilisator, sebagai buffer, sebagai shock absorber, tetapi juga sebagai stimulus at the same time. Jadi menurut kami anggaran yang seimbang itu akan membuat multiplier efeknya lebih besar lagi. Memang untuk negara yang memiliki twin deficit seperti defisit fiskal, defisit current account, suatu anggaran yang terlalu expansionary itu bisa beresiko menyebabkan mata uangnya melemah. Tetapi buat Indonesia mungkin in this case situasinya lebih manageable karena pemerintah juga mengerti resiko membuat anggaran yang terlalu agresif di tengah-tengah tantangan yang cukup berat. Jadi saya rasa mungkin saat ini mungkin kami melihat bahwa anggaran kedepannya ini kami harapkan lebih berimbang sehingga memberikan multiplier efek yang akan memicu pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi. Oke, terima kasih. Next Pak, kita mau coba lihat dari sisi pasar obligasi nih Pak. Dan kalau kita tadi bicara spending, diorientasikan bahwa supply risk itu akan naik. Dan kita juga melihat bahwa dalam 3 tahun ke depan, kelihatannya juga banyak obligasi yang akan mature, jatuh tempo. Dan bagaimana Pak Sofat melihat bahwa supply risk ini terhadap, apakah ini juga akan mempengaruhi dari sisi credit rating kita? Ya, terima kasih. Memang betul, kami mengamati bahwa profil hutang pemerintah
antara tahun 2025 sampai 2008 itu memang cukup besar yang jatuh tempo. Ini disebabkan memang adalah bawaan dari masa pandemi. Karena di masa pandemi pemerintah dan Bank Indonesia itu melakukan namanya burden sharing, ke program burden sharing di mana Bank Indonesia turut membantu pemerintah dengan membeli obligasi yang dititipkan pemerintah. Jadi sejak pandemi maka obligasi itu pun mulai jatuh tempo dalam 3-4 tahun ke depan. Menurut kami supply ini memang cukup besar dan ini menjadi perhatian investor. Walaupun demikian kami melihat antara pemerintah dan Bank Indonesia itu memiliki opsi dalam bagaimana memanage maturity profile. Jadi beberapa opsi-opsi tersebut antara lain bisa saja dengan melakukan debt switching, menukar dengan obligasi yang lebih panjang, sehingga pemerintah bisa terhindar dari resiko hutang yang jatuh tempo terlalu besar. Namun ini harus dilakukan dengan market friendly, artinya harus menggunakan mekanisme di mana pemerintah bersedia melakukan reprofiling dengan menggunakan suku bunga market misalnya. Dan itu akan berdampak netral terhadap market, tidak begitu buruk. Dan di samping itu kami pun melihat bahwa pemerintah itu sebetulnya memiliki cadangan uang cukup dalam bentuk SAL, sisa anggaran. Ya. Dan SAL ini sekarang saldonya udah mencapai di atas 400 triliun. SAL ini sebetulnya bisa juga digunakan untuk membiayai hutang-hutang yang jatuh tempo ke depan. Jadi menurut kami upaya untuk memitigasi hutang-hutang yang jatuh tempo 3-5 tahun ke depan sebetulnya masih bisa dilakukan dengan beberapa upaya-upaya menggunakan SAL, tetapi juga bisa juga dengan melakukan reprofiling bilateral antar pemerintah dan Bank Indonesia. Kita kembali lagi Pak, jadi kalau kita ngelihat pemerintahan ini dalam at least 5 tahun terakhir, kita ngelihat persepsi foreign investor terhadap kita lebih prudent. Dan kita mau coba lihat bagaimana sih persepsi foreign investor mengenai spending yang berlebih, apakah masih sama dan apakah atau justru sebaliknya Pak? Baik, iya memang betul Pak Christian. Jadi selama 3 tahun terakhir asing itu cenderung keluar dari Indonesia. Dan mereka terutama kalau saya ingat tahun 2022, tahun 2023 itu terjadi penarikan dana investor asing dari pasar sun besar-besaran. Dan sejak itu investor asing cenderung silent. Ya, mereka nggak melakukan penambahan posisi di Indonesia dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan karena yang pertama, cycle suku bunga global itu sedang naik banyak ya sejak tahun lalu. Suku bunga Federal Reserve itu naik banyak sekali dan mungkin tertinggi sepanjang mungkin 10 tahun terakhir ya. Akibat inflasi terlalu besar di Amerika. Jadi perhatian investor itu masih tertuju di suku bunga di Amerika. Nomor 2, negara emerging market yang lain di luar Asia seperti di Amerika Latin itu masih memberikan imbal hasil yang lebih menarik daripada Indonesia. Seperti Brazil, Meksiko, di mana yieldnya itu belasan persen, 10-12%. Sementara di Indonesia ini yieldnya 6-7%. Jadi fokus investor selama beberapa tahun terakhir ini memang mereka lebih fokus ke emerging market yang lain. Nah, 3 bulan terakhir ini terjadi pergeseran, ya. Terutama karena memang kalau kita lihat secara umum tren inflasi global ini sudah mulai cooling down. Memang belum kembali ke pre-COVID level, itu benar. Tetapi sudah turun banyak dari peaknya 1-2 tahun yang lalu. Ini menurut kami trajektori inflasi global yang sudah menurun, ini membuat investor asing secara perlahan mulai melakukan reposisi atau rotasi. Jadi alokasi dari emerging market yang lain secara gradual sudah mulai masuk ke Indonesia, terutama 2 bulan terakhir, bulan Juli, bulan Agustus. Nah ini merupakan angin segar buat kita, karena investor asing ini
adalah salah satu pilar dari pasar obligasi Indonesia. Dulu sebelum COVID-19, investor asing yang paling dominan karena mereka mengontrol hampir 40% dari pasar SUN. Tetapi setelah pandemi, mereka tidak lagi dominan karena sekarang mereka hanya mengontrol sekitar 13% dari total market. Jadi terjadi pergeseran pemain di pasar obligasi. Dan yang menarik adalah buat Indonesia pasca pandemi adalah peran dari investor retail. Di mana investor retail ini menjadi suatu buffer buat pasar Indonesia. Pada saat investor asing keluar selama 2 tahun, investor retail ini yang membeli dan perbankan juga dan Bank Indonesia. Jadi sekarang potret pasar SUN obligasi Indonesia itu jauh lebih seimbang. Perbankan nasional, Bank Indonesia, investor non-bank, investor retail, dan investor lainnya itu memiliki bobot yang mirip-mirip. Ya. Jadi pasarnya sekarang lebih seimbang. Pada saat asing keluar, asing itu berharap pasar Indonesia itu akan kolaps, yieldnya naik ke 8%, dan mereka akan masuk lagi pada yield 8%. Tidak terjadi. Mengapa? Karena support investor lokal sangat kuat. Jadi sekarang pasar Indonesia itu sudah berevolusi menjadi market yang lebih mature. Market yang lebih stabil dan memberikan return yang sustain terhadap investornya. Nah, ini membuat makanya kalau kita lihat investor retail di Indonesia ini tidak bisa dianggap remeh. Investor asing tidak bisa mengcorner market Indonesia lagi karena investor asing size-nya sudah mendekati investor asing. Nah, ini yang membuat pasar Indonesia ini kelihatannya sekarang selama beberapa tahun ini stabil walaupun terjadi kenaikan suku bunga cukup banyak di global. Nah, investor asing bisa dikatakan ketinggalan karena investor lokal sudah masuk duluan setahun terakhir, dan setelah ada tren di mana investor global inflasi global mulai turun dan kecenderungan bahwa Bank Sentral Amerika mulai mengendurkan kebijakannya, potensial bisa menurunkan suku bunga bulan ini, maka membuat investor asing ini mau nggak mau harus masuk ke Indonesia, otherwise mereka akan ketinggalan. So in this case, menurut saya persepsi asing terhadap Indonesia ini sudah mulai membaik karena Indonesia terbukti selama difficult time, pandemi dan masa recovery tetap stable dan pasar obligasinya tetap diminati oleh investor sehingga membuat investor asing ini melihat bahwa pasar kita sekarang ini berbeda dengan pasar yang lain. Jadi persepsinya lebih positif sekarang. Oke, thank you Pak Sobat. Pak, sekarang kita ke Pak Renaldi. Kalau tadi kita lihat bahwa spending di market obligasi itu lebih diidentikan dengan supply risk atau issuance baru, Pak. Lebih ke konotasi negatif gitu ya. Kalau di pasar saham sendiri, spending pemerintah ini lebih ke positif atau negatif? Dan kalau memang positif, kira-kira sektor apa yang bakal akan mendapatkan benefit, Pak? Ya, jadi mungkin pertama nature dari investor saham itu mungkin sedikit berbeda dari investor obligasi. Jadi nature dari investor saham itu memang mengejar pertumbuhan. Jadi kalau investor obligasi mungkin prioritas utamanya itu kita lihat lebih dari sisi stabilitas. Tapi untuk investor saham yang paling utama diprioritaskan itu apakah bisa memberikan pertumbuhan. Jadi kalau memang spending pemerintah ini bertambah dan pada ujungnya itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan dari pendapatan emiten-emiten yang ada di bursa, foreign investor maupun domestic investor itu akan masuk ke bursa saham Indonesia. Mungkin bisa tolong dinaikkan slide-nya. Jadi kalau kita lihat sektor-sektor apa yang mungkin akan benefit, ini kita ambil era APBN tahun 2025. Jadi budget pemerintah itu bergerak seperti apa? Tadi Pak Sofat di pertanyaan sebelumnya sempat sampaikan ada pergeseran memang dari budget pemerintah. Kalau kita lihat bar chart yang warna biru paling bawah,
biru tua. Jadi di situ kita bisa perhatikan dari budget 2024 ke 2025 itu terjadi kenaikan. Jadi bar chart yang warna biru itu apa? Itu adalah government spending yang sifatnya konsumsi seperti bantuan sosial, personal spending, dan termasuk di dalamnya itu adalah program utama dari pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran, yaitu adalah program makan siang bergizi. Jadi ada pertambahan budget untuk di tahun pertama di tahun 2025 itu sebesar 71 triliun. Dan budget untuk program makan siang ini setiap tahunnya itu akan bertambah. Dan nanti di peaknya di tahun 2029, program makan siang bergizi ini memiliki budget 450 sampai 500 triliun. Tapi kalau kita lihat hanya di budget 2025, ini baru inisial 71 triliun, terus bagian mana yang berkurang? Jadi yang berbagian berkurang adalah warna biru muda yang di sebelah atas, yaitu adalah infrastructure spending. Jadi memang bagian yang berkurang kalau kita lihat dari budget 2025 saja, itu adalah budget untuk pembangunan IKN di tahun 2025. Tapi secara general, ya sektor yang diuntungkan itu adalah yang menjadi program utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, yang memang kalau kita perhatikan dari beberapa presentasinya beliau, ya mungkin salah satunya adalah program makan siang bergizi gratis, yang kedua food estate, yang ketiga adalah dari 3 juta rumah gitu ya. Jadi sektor-sektor yang akan diuntungkan mungkin yang pertama adalah yang paling jelas adalah sektor konsumsi. Jadi dari program makan siang bergizi gratis ini dari 70 triliun akan terus meningkat ke 450 triliun. Kalau kita bedah lagi dari anggarannya, dari 450 triliun, setengahnya itu akan menguntungkan dari sektor konsumsi, 1/4 dari budget itu dari sektor logistik karena diperlukan untuk mengantar ke seluruh Indonesia, dan 1/4 sisanya itu untuk pembangunan infrastruktur seperti misalnya central kitchen dan lain sebagainya. Jadi memang sektor yang paling diuntungkan dengan program pemerintahan berikutnya yang utama itu adalah sektor konsumsi, dan memang banyak dari saham-saham sektor konsumsi ini kita lihat bisa mendapatkan benefit dari meningkatnya discretionary spending dari masyarakat. Mungkin sektor selanjutnya yang kita lihat akan benefit juga itu di sektor perbankan, karena kita lihat memang bank mau gimana pun adalah backbone dari ekonomi Indonesia, dan saat memang pertumbuhan ekonomi itu meningkat, biasanya diikuti dengan permintaan loan yang juga meningkat, dan penurunan dari sisi dari NPL itu juga akan menurun. Jadi kita lihat di sini sektor konsumsi dan perbankan itu yang akan paling diuntungkan. Oke, terima kasih Pak Rinaldi. Pak, kalau kita bicara secara global equity, kita lihat ada satu sektor teknologi itu yang banyak di-highlight oleh market gitu ya, dan itu yang relatif saat ini dianggap menaik gitu ya. Dan kalau kita lihat sendiri, kalau untuk Indonesia stock market, rasanya kalau kita lihat emiten-emiten related teknologi di Indonesia itu relatif minim, Pak. Dan kalau kita lihat apa sih source of growth untuk Indonesia yang membuat foreign investor itu melihat Indonesia adalah atraktif? Ya, jadi betul Pak Christian. Jadi memang kita punya exposure ke sektor teknologi ini masih relatively minim. Memang secara general keunggulan Indonesia di mata foreign investor itu selalu ada 2, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Jadi memang sumber daya manusia kita jumlahnya keempat terbesar di dunia, dan ini akan menguntungkan dari supply side dan demand side. Tapi memang untuk spesifik sektor teknologi, ini sumber daya manusia itu kita hanya selama ini baru menjadi target konsumsi gitu ya, jadi mungkin lebih sifatnya e-commerce dan lain sebagainya. Sementara untuk pengembangan R&D atau yang sifatnya seperti AI dan lain sebagainya, memang ini kita masih perlu tingkatkan. Makanya itu termasuk dalam visi Indonesia Emas 2045, memang penguatan sektor pendidikan ini penting, supaya kita bisa ada pengembangan ke depan ke sektor-sektor baru termasuk teknologi seperti AI ini.
Terus kalau sebenarnya sekarang ditanya ada potensi-potensi lain apa? Sebenarnya masih cukup banyak juga yang bisa Indonesia raih dari atau menjadi perhatian asing juga. Satu dari sumber daya alam. Dari sumber daya alam dari yang sebelumnya kita hanya fokus ekspor dari raw material, sekarang kita masuk ke produk turunannya. Jadi produk turunan, hilirisasi yang selama ini udah dilakukan dan hilirisasi ini masih belum selesai. Kita baru turunan pertama, misalnya contoh dari nikel turunannya masuk sekarang ke turunan pertama sampai ke nanti ujungnya misalnya ke baterai gitu ya. Jadi masih banyak sumber pertumbuhan-pertumbuhan berikutnya untuk dari hilirisasi sumber daya alam. Terus kalau kita lihat sektor apa lagi yang mungkin Indonesia ke depannya ini bisa berperan aktif. Mungkin seperti renewable energy. Jadi Indonesia ini kaya sekali dengan renewable energy. Kita sebut saja misalnya geothermal. Potensi Indonesia di geothermal itu lebih dari 29.000 megawatt. Dan saat ini yang sudah dikelola itu masih sangat sedikit sekali. Jadi potensinya itu juga cukup besar untuk di geothermal. Yang berikutnya mungkin dari PLTA, Indonesia itu juga memiliki sungai-sungai yang besar dengan arus yang relatif deras yang cocok sekali untuk dijadikan PLTA. Dan saat ini permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan dengan menggunakan renewable energy itu ada premium ya. Di pasar global itu dihargai premium. Jadi energinya itu disuplai dari fosil atau dibandingkan dengan renewable energy itu ada perbedaan harganya. Dan Indonesia yang kaya sekali dengan renewable energy ini mestinya bisa berperan aktif di situ. Mungkin sekarang exposure-nya masih belum banyak di emiten Indonesia, tapi saya lihat memang ini ke depannya trennya juga semakin ke arah sana gitu ya. Jadi renewable energy, saham-sahamnya juga mulai muncul di emiten di Indonesia. Terus juga mungkin dari energi surya, kita banyak sekali wilayah di Indonesia yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun. Begitu juga dengan energi angin, di mana Indonesia ini juga di wilayah-wilayah pesisir, itu sangat cocok sekali untuk renewable energy dengan sifat angin. Yang berikutnya mungkin kita juga bisa berperan aktif sebenarnya di pasar karbon. Kemarin sebenarnya sudah diresmikan walaupun perjalanannya masih belum begitu banyak. Tapi ke depan ini kita lihat pemerintah itu yang menjadi salah satu fokusnya juga. Jadi pasar karbon itu apa sih? Jadi pasar karbon itu adalah sistem perdagangan yang dimana sebuah negara ataupun perusahaan dapat menjual belikan izin emisi karbon untuk mencapai net zero tadi gitu ya, bisa memperbaiki emisi global. Jadi dari pemerintah sendiri kita dengar juga memang sudah ada wacana untuk pembentukan badan karbon. Jadi harapannya ke depan Indonesia dengan hutan kita yang cukup melimpah bisa melakukan konservasi hutan dan menjual karbon ke global. Dan ini sangat beneficial karena kita satu ya memang melakukan konservasi hutan, yang kedua kita bisa mendapatkan dana asing yang perlu membeli izin emisi karbon tersebut. Dan ini OJK juga sudah mulai membuka, ini juga bagian yang diatur dari OJK untuk masuk ke pasar karbon, termasuk manajer investasi itu juga ke depan bisa mengarah ke pasar karbon. Jadi saya lihat memang banyak juga hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Oke, thank you Pak. Mungkin kita mau coba sedikit highlight beberapa waktu terakhir, at least dalam 1 tahun terakhir, kita lihat ada beberapa nama emiten itu tiba-tiba kapitalisasinya naik dan kalau kita lihat, oh sudah masuk indeks MSCI gitu ya. Dan kalau kita lihat apakah persepsi investor itu akan berubah dari yang sebelumnya mereka concern banking, otomotif, telco, ini mulai beralih ke saham-saham kurang lebih seperti itu Pak? Ya. New heroes. Jadi memang
banyak ya, ada beberapa emiten masuk ke bursa, kenaikannya memang cukup signifikan. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa menggantikan nama-nama old big cap gitu ya di portofolio investor, saya rasa memang kita harus lihat seperti apa tipe investornya gitu ya. Jadi kalau mungkin tipe investor pertama yang lebih retail itu biasanya kebagi dua gitu ya, ada yang lebih fokus ke value investing, cari valuasi murah, dan ada juga yang lebih fokus ke tren dan momentum gitu ya. Any stock yang bisa memberikan volatilitas yang cukup tinggi dan memberikan potensi gain yang cukup tinggi dalam jangka pendek, ini biasanya akan masuk ke radar investor retail. Jadi kita lihat di situ memang terjadi pergerakan, tapi memang kita juga harus ingat, biasanya memang investor retail ini masuk ke suatu saham karena tren dan momentum, dan lebih sifatnya memang jangka pendek gitu ya. Jadi kalau misalnya tren dan momentumnya itu mulai berubah, bukan nggak mungkin akan mulai kembali ke saham-saham yang sifatnya big cap, mungkin seperti perbankan atau telco atau auto seperti yang tadi dikatakan Pak Christian. Jadi saya rasa ini akan sangat tergantung dari cycle-nya. Jadi kalau cycle-nya itu memang positif di sektor-sektor tersebut, ini investor akan bisa masuk ke sana, dan begitu berbalik, misalnya sektor perbankan mulai menunjukkan pertumbuhan earning yang baik lagi, saya rasa saham perbankan juga nggak akan ditinggalkan, atau begitu juga dengan telekomunikasi atau juga mungkin dengan auto. Terus yang mungkin kedua, jenis investor kedua itu adalah investor pasif. Tadi sempat disampaikan juga beberapa dari saham tersebut karena kapitalisasinya relatif lebih besar bisa masuk ke indeks-indeks tertentu. Jadi memang investor pasif itu sifatnya hanya mengikuti dari komposisi indeks tertentu. Jadi kalau misalnya saham tersebut cukup besar dan liquid, dan sehingga akhirnya indices seperti misalnya MSCI atau FTSE memasukkan saham tersebut ke dalam indeksnya, investor pasif itu akan mengikuti komposisi tersebut. Jadi akan masuk ke Indonesia, baik itu dia saham big cap seperti perbankan telco, ataupun juga nama-nama baru dari emiten baru tersebut, sepanjang bisa masuk ke indeks tersebut, itu akan juga dibeli oleh investor pasif. Dan biasanya narasi-narasi masuk ke indeks ini yang memang membuat saham-saham tersebut menarik dalam jangka waktu pendek gitu ya. Jadi karena ada narasi masuk ke indeks, bisa keluar waktu investor pasif ini masuk ke dalam ke saham-saham tersebut saat masuk ke dalam indeksnya. Yang mungkin yang ketiga yang lebih institutional investor, ya pasti institutional investor itu akan kembali lagi melihat dari fundamental dari perusahaannya, apakah secara valuation, secara fundamental perusahaannya tersebut itu baik, cash flow-nya baik atau tidak, valuation-nya seperti apa, compare di domestik ataupun regional. Dan bagi institutional investor saya rasa akan kembali ke masing-masing sahamnya. Di mana kalau memang fundamentalnya baik, bukan nggak mungkin akan ditambahkan juga ke portofolio institutional investor. Tapi memang kalau memang valuation-nya terlalu jauh dengan comparable-nya atau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis di global, ya kemungkinan besar akan sulit untuk masuk ke portofolio dari institutional investor. Mungkin seperti itu Pak Christian. Oke, thank you Pak Rinaldi. Pak, kita highlight sedikit nih. Jadi akhir-akhir ini kita memang terlihat ada foreign inflow terhadap bond market maupun equity market gitu ya. Dan kalau kita lihat rupiah tiba-tiba menguat dan bisa dibilang bahwa penguatan rupiah itu tergolong paling kuat dibandingkan dengan mata uang Asia yang lain gitu ya. Bond market, bond yield juga ada sempat 6,6, 6,7 ya Pak. Equity market juga sama, highly significant. Bagaimana sih kalau menurut Pak Sofat maupun Pak Rinaldi point of view dari bond market maupun equity market saat ini? Apakah ini sustain ke depannya atau ada yang mereka mau catch up di sana Pak? Terima kasih Pak Christian. Memang betul selama 2 bulan terakhir ini kami melihat mulai ada arus modal asing masuk ke Indonesia. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi memang situasinya udah mulai berubah. Kuartal pertama itu kita melihat pasar kita mengalami tekanan, rupiah melemah, suku bunga Amerika masih terus naik.
Tetapi di akhir kuartal kedua anginnya udah mulai berbalik ya. Karena memang namanya suku bunga dan inflasi itu pengalaman kita selalu cyclical. Gak pernah ada inflasi itu naik terus sama bertahun-tahun. Selalu ada cyclicalnya. Dan kita melihat bahwa siklus daripada inflasi global ini mencapai peaknya itu di kuartal kedua kemarin. Kita sekarang udah di kuartal ketiga. Jadi kita udah melihat bahwa siklus inflasi ini mulai menurun. Dan ini membuat investor global sudah harus memiliki reposisi portfolionya. Bukan aja tahun ini, tapi untuk tahun depan. Itulah mengapa marketnya mulai sangat ramai membicarakan ekspektasi berapa sih Bank Sentral Amerika ini menurunkan bunga tahun ini dan tahun depan. Ekspektasi ini berubah-berubah terus. Tetapi yang jelas adalah bahwa kalau kita melihat angka inflasi ini, walaupun sedikit-sedikit tetapi mengarah ke inflasi yang lebih rendah, maka terbuka kesempatan bahwa Bank Sentral Amerika ini menurunkan bunga. Konsensus pasar di bulan September ini kemungkinan Bank Sentral Amerika bisa memangkas 50 basis point atau 0,5%. Tetapi saya pribadi memandang kemungkinan 25 basis point saja atau 0,25%, tetapi dengan statement yang lebih lunak, lebih dovish. Artinya statementnya mungkin akan mengatakan bahwa kita akan terus memonitor inflasi akan terus melandai dan kita kemungkinan bisa akan memangkas suku bunga sampai menjelang akhir tahun. Dan ini sudah memberikan suatu optimisme buat investor global maupun investor asing. Khusus buat Indonesia, siapa sih pesaing Sun Indonesia di regional Asia ya? Pesaing kita adalah India. India dengan Indonesia itu sunnya atau obligasi pemerintah itu mirip-mirip. Yieldnya seantara 6 sampai 7. Tetapi yang membedakan ini adalah inflasi. Dengan yield 7% atau 6,5% atau 6,7, whatever that is, Indonesia ini inflasinya 2,5%. Artinya kita real interest rate kita sangat tebal. 4%-an, 3 sampai 4%. India dengan sunnya India atau obligasi pemerintah India yang yieldnya mirip-mirip, inflasi di Indonesia itu 2 kalinya Indonesia, 4,5%. Artinya real interest rate yang didapatkan investor lebih kecil, sekitar 2%. Ini membuat Indonesia lebih menarik dibandingkan negara Asia yang lain. Kita nggak usah membandingkan dengan negara emerging market yang lain seperti India atau Brasil, di mana obligasinya itu 10, 11, 12%. Tapi di sana inflasinya juga 9, 10%. Jadi untuk apa kita invest di 10%, tapi inflasinya juga 10%. Nah ini yang membuat mengapa Indonesia memiliki suatu competitive advantage dibandingkan negara emerging market yang lain. Nah apalagi di antara emerging market yang lain seperti Thailand atau Malaysia di mana yieldnya jauh lebih rendah daripada Indonesia. Nah itu yang menyebabkan mengapa Indonesia itu selalu berada di alokasi top, at least di top 3 untuk emerging market. Indonesia itu kenapa? Karena kita marketnya cukup besar, sangat liquid, dan juga memiliki real interest rate yang sangat besar. Nah, kita udah memiliki modal nih di mata investor asing. Ditambah lagi sekarang marketnya jauh lebih balance dibandingkan dulu. Investor asing sekarang melihat bahwa investor lokal ini very strong. Ya. Jadi pemain lokal ini menguasai 80% lebih dari pasarnya obligasi. Ini membuat pasar kita itu memiliki volatilitas lebih rendah dibandingkan pre-pandemi. Nah ini membuat mengapa investor asing ini mulai melakukan repositioning, realokasi. Karena memang Indonesia is simply better dibandingkan dengan COVID-19. Gimana Pak? Okay, thank you. Ya, jadi memang kalau kita perhatikan sepanjang tahun ini ya, jadi foreign investor itu bergeraknya sangat volatile untuk di Indonesia untuk berbagai kelas aset. Kalau kita lihat dari 4 bulan pertama, itu sebenarnya tadinya foreign investor itu sedang masuk tadinya ke Indonesia di awal tahun, mungkin 2 bulan pertama, habis itu mulai terjadi outflow. Baru mulai kembali di bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus ini. Jadi apa yang berubah sih? Jadi
ada dua hal yang saya lihat berubah saat itu. Jadi yang pertama adalah waktu itu kalau di pasar obligasi yield kita itu juga mengalami kenaikan di atas 7%. Kalau di pasar saham waktu itu pasar saham sempat terkoreksi. Jadi dengan itu dan rupiah juga terkoreksi. Jadi foreign investor lihat ke Indonesia mungkin melihat ada potensi gain baik dari kenaikan asetnya juga dari currency-nya. Karena apa? Karena mereka juga memiliki view di second half, terutama terjadi di Q4 ini, akan terjadi memang penurunan suku bunga. Dan dari situ ada perubahan makro turnaround dari Indonesia. Dari tadinya kita under pressure, saat yield di US itu tetap di level yang tinggi, sehingga rupiah kita under pressure. Dan begitu ini terjadi pembalikan arah, kita juga melihat mungkin dari Bank Indonesia juga akan dapat menurunkan suku bunga. Jadi oleh karena itu mereka melihat ada potensi gain baik di pasar saham ataupun pasar obligasi itu masuk ke Indonesia secara cukup signifikan. Jadi kemarin saya baru tarik datanya ya, berdasarkan data terakhir dalam year to date ini foreign investor itu sudah masuk 200 triliun ke total kelas aset fixed income, SRBI dan juga saham. Di saham itu kira-kira kurang lebih 30 triliun dan angka ini bear in mind ini tadinya dari negatif. Jadi dari tadinya outflow, jadi sekarang posisinya positif 30 triliun gitu ya. Jadi kalau kita tambahkan dengan SRBI dan government bond, itu memang jumlah foreign investor asing yang masuk dalam 4 bulan terakhir itu bisa mencapai 200 triliun. Dan saya rasa ini inflow ini bisa terus sustainable masuk sepanjang arah makroekonominya tailwind-nya itu menuju perbaikan, yaitu Fed-nya melakukan pemotongan suku bunga atau misalnya nanti US election tidak ada additional tarif dan lain sebagainya. Saya rasa Indonesia dan emerging market secara keseluruhan ini sebenarnya jadi salah satu tempat yang baik untuk asing untuk menaruh dananya karena bisa gain dari kelas asetnya sendiri, begitu juga dengan currency-nya. Oke, thank you. Mungkin kita coba sampaikan menjadi 4 hal gitu ya. Tadi kalau kita bicara spending, ada 2 persepsi yang berbeda. Jadi kalau kita lihat spending untuk equity market, itu lebih diidentikan dengan growth and consumptive gitu ya, consumption. Dan sebenarnya ini akan memberikan revenue atau bonus additional positive point untuk para emiten. Sedangkan untuk dari sisi bond market, biasanya akan lebih cenderung untuk mereka concern terhadap risk dari sisi supply issuance. Namun dan kalau kita lihat, kita juga punya additional risk bahwa akan ada bond yang mature dalam 3 tahun ke depan. Tadi Pak Sofat juga sudah menjelaskan bahwa ada saldo anggaran, ada additional saldo anggaran yang bisa mengcover kalau memang terjadi shortage gitu ya, atau risknya bisa di-manage dengan memitigasi melalui SAL. Satu, yang kedua bisa debt switch ya Pak, tadi melalui debt switch. Dan kalau kita ngelihat bahwa global trend terhadap interest rate, suku bunga, ini juga akan turut membantu flows dan membawa yield ke level yang lebih rendah. Dan memang sudah terlihat bahwa inflow di bond market maupun equity market belakangan ini ke Indonesia juga cukup masif ya. Terus poin yang kedua kalau kita lihat dari sisi quality of spending. Jadi tadi Pak Rinaldi menjelaskan bahwa quality of spending ini perlu dilihat 2 hal. Konsumtif atau produktif. Dan bisa dibilang bijak-bijaklah menggunakan government spending yang ada. Karena sebenarnya government spending kita itu cuman reflect 14% terhadap GDP. Dan kalau kita bicara bahwa APBN 2025 kemarin makalat bahwa porsi konsumtif yang lebih di-adding, sedangkan yang infrastruktur justru agak sedikit dikurangin ya Pak. Dan itu kalau kita lihat kita perlu menyimak lebih lanjut bahwa memang dari sisi quality of spending ke depan ini harus seperti apa. Jadi spending tidak harus dikonotasikan negatif, tapi bijak-bijaklah dipakai. Dan kalau kita lihat tadi appetite dari foreign investor
awal-awal memang sempat terlihat outflow, mereka mau melihat political risk di Indonesia, mereka mau melihat bahwa defisitnya akan dibawa kemana. Dan lately belakangan justru kita melihat bahwa inflow yang cukup masif gitu ya. Dan kita sudah lihat bahwa APBN 2025 sudah dirilis. Sekarang ekspektasi market atau pelaku pasar terhadap rate cut itu jauh lebih firm. Ini turut membantu, dan kalau kita lihat pointing tadi Pak Sofat juga meng-highlight bahwa real yield kita terhadap peers triple B rating kita tergolong yang menarik dan sudah terjadi shifting. Jadi kalau tadi dilihat bahwa Pak Rinaldi tadi kita sempat ngobrol di ruangan, ternyata foreign yang masuk ke bonds sama SRBI itu sebenarnya sudah mengcover seperti posisi ketika all time high kemarin ya Pak. Dan ini menunjukkan bahwa appetite dari foreign investor terhadap Indonesia ini relatif juga sudah mulai positif gitu ya. Dan satu lagi adalah support dari locals terutama retail investor yang belakangan ini juga tergolong agresif. Untuk equity market, relative spending itu dianggap sebagai good points karena consumption tadi sudah di-highlight, beberapa sektor yang akan mendapat benefit adalah consumption and banking. Consumption, banking tadi dilihat bahwa ketika daya beli ada, it means berarti loan growth akan naik atau NPL non-performing loan yang akan turun. Dan kalau kita lihat tadi, nada source of growth di Indonesia itu bisa coming dari mana saja sih. Satu, bonus demografi. Bonus demografi kita adalah nomor 4 terbesar di seluruh dunia. Yang kedua adalah renewable energy. Dan yang ketiga adalah dari sumber daya alam, coal, mining, bauxite, dan hilirisasi dari sumber daya alam ini akan turut membantu untuk sebagai the next catalyst on the equity market. Gitu ya Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akhiri sesi ini, mungkin nanti kalau memang ada tambahan pertanyaan bisa disampaikan ke PIC Relationship Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih.